Tes, tes. Assalamualaikum. Oh, atau saya. Halo. Atau saya Bu Haning ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau saya Bu Haning. Ya, mohon mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan keringanan kepada kita setia menunggu untuk mendapatkan kajian, yaitu sekarang akan membahas beberapa ayat suci Al-Quran, di antaranya surat An-Naml, surat An-Nahl, surat Saba, dan refleksi ayatnya terdapat di surat Al-Anfal, surat Ar-Rum, Ibrahim, dan yang lainnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefisienkan waktu, maka kami persilahkan kepada Ustaz M. Ruhyat LC SPDI. Kami persilahkan. Silakan Ustaz, tafadhol. Syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas terdengar ya. Masih ini Ustadz kurang jelas, mungkin mic-nya didekatkan kali Ustadz. Iya. Tes, halo. Ya, halo, silakan Ustadz, tafadhol. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil jaza. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, semuanya alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita anugerah yang sungguh luar biasa, karena di antara kita alhamdulillah masih bisa menikmati anugerah Allah, masih bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan, amal soleh dengan berbagai wahana yang telah Allah siapkan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, dan amaliyah kita sebagai hamba Allah. Terutama kita punya status yang lain daripada yang lain, yaitu muslim, atau yang lain namanya mukmin. Dan mudah-mudahan kita mencapai tingkat yang namanya muhsin, karena orang muhsin itu adalah apa yang disebut Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Siapakah yang muhsin itu? Tentu saja orang-orang yang bersikap, bertindak di dunia ini yang baik. Sebagaimana Allah menegaskan, alladzi ja'ala lakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat ini penting bagi kita untuk menjadi motivasi bahwa destinasi kita sebagaimana yang Allah harapkan adalah
menjadi orang yang sampai bertingkat yang tertinggi, itu muhsin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik. Nah, mudah-mudahan dalam pagi ini kita ingin mewujudkan bahwa kita orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa di manusia bukan yang terbaik. Tidak apa-apa di hadapan manusia kita tidak dianggap orang yang mungkin hebat, ya. Tetapi di mata Allah kita adalah orang terhebat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan Allah yuhibbul muhsinin. Ini muqaddimah saja untuk menginspirasi kita bahwa di dalam Islam itu tahapannya itu adalah 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan, gitu ya, atau Islam, iman, dan ihsan. Jadi apapun itu, ihsan adalah yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam semuanya, jamaah dimanapun antum berada, pagi ini kita akan mentadaburi sebuah ayat dan beberapa ayat yang lainnya. Ini berarti nanti masuknya pada tafsir ayat dengan ayat Al-Quran bil-Quran. Karena memahami satu ayat, memahami Al-Quran ini, yang paling tepat itu dengan Al-Quran lagi. Atau nanti Al-Quran dengan hadis, ya, dan Al-Quran dengan beberapa asar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memahami Al-Quran itu tentu saja bukan hal yang mudah, ya. Dibutuhkan keimanan, dibutuhkan juga ilmu yang tentu saja ilmunya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena beberapa waktu ke belakang ini dan mungkin saat ini betapa banyak orang yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dengan logika, dengan semau-maunya apa yang dia inginkan. Tentu saja punya kepentingan tersendiri. Kalau kita kepentingannya adalah pertama li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Fahmul Quran untuk apa? Untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk lebih bisa menjalankan Al-Quran itu sendiri. Karena kewajiban kita adalah Al-Quran, 1, membaca, yang meyakini itu firman Allah, 2, membacanya, 3, kemudian membaca dan menghafalnya. Berikutnya adalah mentadaburinya. Itu adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah mengamalkannya, insya Allah ta'ala. Ikhwatal Islam semuanya, ada satu ayat di dalam Al-Quran, sudah saya sampaikan di draft materi, ya, mudah-mudahan dibaca terlebih dahulu supaya match, supaya klop gitu ya, supaya lebih dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 112 dan ayat 113. Ya. Ada yang sudah membacanya, yaitu Allah berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillahi fa'adaqahumullahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Kalau di translate terjemahan Depag atau terjemahan dari versi Saudi kepada bahasa Indonesia, ini translate ya, terjemahan. Daraballahu masala, Allah telah membuat contoh. Kadang masalah ini diartikan adalah sampel, ya, gambaran, misal, ya. Contoh yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala tentu saja daraballahu masala, ini qaryatan aminah, sebuah negeri, sebuah kampung, ya. Bisa diartikan juga mungkin negara. Ya, katakanlah sebuah negeri. Aminah, yang aman. Mutmainnah, tentram. Ini bahasa
kita sering ada kalimat ayam tentrem, sentosa, ya. Ya'tiha rizquha min ragadan. Rezekinya begitu melimpah ruah. Min kulli makan, di seluruh tempat. Artinya kalau ada satu kampung, berarti ada wilayah-wilayah di kampung itu, mungkin timur, barat, utara, selatan. Jadi min kulli makan, di seluruh tempatnya itu rezekinya melimpah ruah, ya. Itu yang disebutkan di dalam surat An-Nahl ini. Singkatnya, lalu Allah menyebutkan fakafarat bi'an'umillah. Lalu kafarat, ya, kafarat ini di mana kufur, ya, bi'an'umillahi, dan nikmat-nikmat Allah. Kenapa kafarat ini kan perbuatan yang disebut itu adalah qaryah. Apakah kampung bisa berbuat sesuatu? Ini di dalam ilmu bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah namanya adalah ini majaz mursal. Disebutkan itu kampung negerinya, yang dimaksud orangnya. Tentu saja yang berbuat kufur nikmat adalah penduduknya. Ini majaz mursal, ya. Itu namanya menyebutkan kampung, yang dimaksud orangnya, ya. Itu. Fakafarat bi'an'umillah, ya. Lalu mereka, si penduduk kampung ini, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Kemudian Allah menimpahkan kepada mereka, tentu saja yang jadi sasaran adalah penduduknya, orangnya. Mereka oleh Allah ditimpakan libasal ju', rasa lapar yang tak terhingga, wal khauf, dan ketakutan yang sangat mengerikan. Itu yang mereka hadapi, itu yang mereka dapatkan, itu yang mereka alami setelah kafarat bi'an'umillah, setelah mereka bertindak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bertindak seperti itu? Ya, bima kanu yasnaun, karena ulah perbuatan mereka, karena apa yang telah mereka perbuat, ya. Jamaah azakumullah, ikhwatal Islam, ayat yang 112 ini dalam surat An-Nahl kita maknai bahwa ada negeri subur makmur, ayam tentrem, rezeki melimpah ruah di seluruh penjuru tempat atau di seluruh tempat di negeri ini. Lalu penduduknya, ya, boleh kita juga memaknai ini kalau dikatakan penduduknya, berarti di situ ada siapa? Ada unsur pemerintahnya, mungkin kalau raja ya raja. Ada mungkin pejabatnya, ada juga penduduk yang lainnya. Seluruh penduduk itu, seluruh elemen masyarakat yang ada ataupun seluruh unsur yang ada di situ, apakah pemerintahnya ataupun rakyatnya. Jadi ini include, mencakup itu seluruh orang yang ada di negeri itu. Apa yang mereka lakukan? Kafarat bi'an'umillah. Mereka, ya, kalau orangnya kafaru, ya, mereka kufur. Yang dikatakan kafir di sini adalah kufur nikmat, karena sebelumnya ada kalimat Allah memberi rezeki, lalu memberi nikmat, tapi nikmatnya nggak disyukuri, gitu. Nah, itu adalah kufur nikmat. Karena mereka kufur nikmat, ini pelajaran bagi kita adalah lewat ayat ini, maka selalu ada azab dari Allah. Selalu ada tadzkirah, peringatan dari Allah. Selalu akan ada musibah yang menimpa mereka. Begitu. Karena bima yasnaun, karena perbuatan yang mereka lakukan. Ada di dalam ayat berikutnya menarik sekali. Silahkan antum semua perhatikan ayat yang 113-nya. Ini dalam surat ke-16 ini. Walaqad ja'ahum rasulun minhum. Ke negeri itu sungguh telah datang utusan Allah. Artinya mereka sudah diutus Allah untuk mengingatkan mereka. Mereka para rasul
diutus Allah untuk memberi mereka peringatan, untuk menyampaikan risalah Allah. Ya. Nah, jadi ini ayat ini dulu ya. Kampung atau negeri dapat nikmat yang melimpah, lalu mereka kufur nikmat, Allah timpakan kepada mereka rasa lapar pada akhirnya, ya, kemudian rasa takut. Ini berkepanjangan juga ini. Nah, dalam kufur nikmatnya mereka itu, Allah jelaskan juga dalam ayat 113. Karena mereka juga ternyata dikirim utusan. Kalau zaman sekarang itu ulama. Ya, kalau zaman dulu itu disebutnya adalah Rasul atau Nabi. Dan ke kampung ini ada Rasul. Kata Allah, walaqad ja'ahum rasulun minhum. Bahkan dari kalangan mereka, mungkinnya bukan dari orang jauh, minhum. Dari lingkungan mereka sendiri. Tapi apa yang mereka lakukan? Fakadzabuhu. Mereka, penduduk negeri itu, mendustakannya. Tentu saja menolak apa yang diajarkan Rasul. Itu maknanya. Mendustakan itu jadi tidak menganggap benar. Ya. Fakadzabuhu itu dalam implementasinya mereka, orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan Rasulullah, bisa berbagai macam. Mereka membunuh para rasul, mereka tidak menganggapnya orang baik, mereka juga tidak meyakini itu adalah utusan Allah, dan mereka yang pasti tidak mengindahkan ajarannya. Bahkan mereka mungkin menganggap ajarannya adalah kesalahan bagi mereka. Jadi mereka mendustakannya, bahkan tidak sedikit di antara mereka ada yang membunuhnya. Karena mungkin mengganggu pada stabilitas mereka. Gitu. Jadi fakadzabuhu. Nah, karena mereka mendustakan para rasul, fa'akhadahumullahul adzab. Maka Allah memberi mereka azab. Wahum zalimun. Dan mereka orang-orang yang zalim. Jamaah azakumullah, ikhwatal Islam dimanapun berada. Inilah surat An-Nahl ayat 112 dan 1. Ditimpa rasa lapar dan ketakutan yang berkepanjangan. Jadi kalau melihat ayat ini ternyata mereka tidak dimatikan Allah, tetapi mereka dibikin lapar dan penuh ketakutan. Ya, mungkin hidup terlunta-lunta, lapar yang berkepanjangan. Ini bukan masalah yang sederhana. Lapar ini, rasa takut ini bukan masalah yang enteng. Ini sangat mengganggu psikologi manusia. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sedikit catatan, jika mereka diberikan rasa lapar dan ketakutan, ini belum sampai pada kematian. Ya, ini berpotensi mereka akan bisa untuk baik dengan cara mereka bertobat dan mereka hijrah. Kalau bahasa Al-Quran surat As-Sajdah adalah la'allahum yarji'un. Mestinya begitu. Ketika hartanya dihancurkan, ketika negerinya dihancurkan, ketika benda-bendanya dilenyapkan, ketika stabilitasnya kemudian digoyangkan, ketika kesejahteraannya dibikin disengsara, kesejahteraan jadi kesengsaraan, dan lain sebagainya, kekuatan menjadi kelemahan, kegagahan itu menjadi sebuah kelemahan, maka ini adalah bisa juga kita sebut sebagai bencana, bahkan sampai kepada azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, jamaah sekalian azakumullah, mari kita perhatikan kalau ada pertanyaan dari antum semua, mungkin kita, yang dimaksudkan Allah di dalam surat An-Nahl ayat 16 ayat 112 ini apa? Siapa, di mana? Kejadiannya kapan? Ini Koreanya di mana? Kejadiannya itu di mana? Nama negerinya apa? Kemudian kapan kejadiannya? Apa yang sesungguhnya terjadi kepada mereka? Maka untuk memahami ayat 1, 12, 13 dari surat An-Nahl ini, mari kita buka surat juz ke-22 ayat
di surat ke-34. Ya. Itu di antara surat Al-Ahzab dan surat Fatir. Surat apa itu? Saba. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan ada satu nama surat di dalam Al-Qur'an, itu nama surat yang ke-34 namanya surat Saba. Ya, surat Saba. Nah, mungkin pertanyaannya, Saba siapa Saba? Di mana Saba? Kenapa dengan Saba? Maka ini akan menjelaskan detail tentang surat An-Nahl ayat 1:12 dan 1:13. Coba kita perhatikan surat Saba ayat ke-15. Allah berfirman. Jadi surat Saba ini semuanya ada 54 ayat. Ayat 1 sampai ayat 14 itu tidak menceritakan Saba. Belum menceritakan Saba. Hanya menyebutkan 2 orang nabi yang memiliki rezeki, memiliki keutamaan, dan mereka mendapatkan anugerah yang super hebat, yaitu kerajaan dan kesaktian, yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa Allah sebutkan dalam surat Saba? Karena Allah akan menerangkan tentang Saba di ayat 15 sampai 19. Nabi Daud punya kekuatan dengan tangannya bisa menakan besi dengan tangannya. Dia mainkan itu besi, lunak sekali. Nabi Daud memiliki keutamaan di mana suaranya sangat merdu. Burung dan gunung kalau Nabi Daud berzikir, maka dia akan ngikutin dan menunggu suara Nabi Daud alaihissalam. Itu ya. Dan kebijaksanaan Nabi Daud, kegagahan Nabi Daud, bahkan dia seorang raja. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba bahwa Nabi Sulaiman memiliki keutamaan, kelebihan, kesaktian, kehebatan dari yang lain. Jin tunduk, seluruh jin di dunia tunduk kepada beliau. Ya, beliau bisa berbicara, memahami bahasa binatang. Beliau juga boleh dibilang bisa terbang. Ya, begitu. Karena di dalam surat Saba disebutkan wali Sulaiman ar-rih. Jadi ini Allah ingin kita mentadaburi. Coba perhatikan, Nabi Sulaiman memiliki angin. Karena angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemanapun perintah Nabi Sulaiman, angin akan berhembus. Maka angin akan berhembus. Ke baratkah, ke timurkah, seperti apa kencangnya, bagaimana, itulah tunduknya angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukankah ini anugerah? Bukankah ini nikmat? Sebagaimana nikmat kepada ayahnya, yaitu Daud. Kedua nabi ini, Daud dan Sulaiman alaihimassalam, dapat anugerah yang besar. Ini intinya. Apa? Mereka berdua amat sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat sangat tahu diri bahwa semuanya dari Allah kekuatan, bukan dari dirinya. Jadi orang yang digambarkan Allah yang sangat bersyukur kepada Allah adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud di dalam surat Saba ini. Makanya ketika Allah menerangkan tentang Saba di ayat 15, kita akan paham apa yang terjadi kepada mereka. Nabi Sulaiman itu gagah perkasa. Tidak ada yang mampu menundukkan beliau. Gitu ya. Tetapi ada hubungan sebetulnya Nabi Sulaiman dengan Saba. Karena Nabi Sulaiman menikah dengan salah satu keturunan Saba. Nabi Sulaiman kan di Israel. Lalu Saba ada di sekitar Jazirah Arabia. Nabi Sulaiman pada akhirnya memang dari akhir cerita adalah Nabi Sulaiman itu menikah dengan salah satu keturunan Saba. Yang kita kenal dengan Ratu Balkis. Karena dia kalah oleh Nabi Sulaiman kesaktiannya. Wallahu a'lam ya. Begini. Kita akan menjelaskan tentang Saba sesuai dengan surat An-Nahl ayat 1:12 yang tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat 15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh amat ya. Ini ada 2 taukid dengan lam, taukid dan qad. Sungguh-sungguh ini pernyataan Allah yang sangat menegaskan dengan sangat jelas agar kita mendapat
memperhatikannya agar kita mendapatkan pelajaran, agar ada ibrah di sini. Laqad kana li Sabain, sungguh-sungguh ada di kaum Saba itu fi maskanihim, ini yang jadi ruang lingkup atau yang menjadi tekanannya sebagai bentuk perhatian kita, tadabbur kita adalah fi maskanihim. Ada ayatun, ada tanda kekuasaan Allah di tempat di mana mereka kaum Saba berdomisili. Jadi itulah laqad kana li Sabain fi maskanihim ayah. Ada kekuasaan Allah di situ, ada tanda kebesaran Allah, ada tanda maha akbarnya Allah, maha kuasanya Allah di mana di kaum Saba. Apa yang menjadi sasaran perhatian kita? Fi maskanihim, tempat mereka berdomisili. Ada apa dengan tempat ini? Oh, begini kata Allah. Jannatani an yamini wa shimal. Di penduduk Saba ini, tempat mereka berdomisili, ada kebun yang di jalur sebelah kanan, ada kebun di jalur sebelah kiri. Berarti 2 kebun. Tetapi di dalam tafsir, yang dimaksud dengan 2 kebun bukan hanya 2 kebun, 2 kotak, 2 petak, bukan. Tetapi jalur-jalur posisi-posisi negeri Saba itu baik di kanan maupun di kiri, boleh kita sebutkan juga mungkin di seluruh wilayah Saba, ya, timur dan barat, utara selatan, kalau dibagi 2 kanan dan kiri, itu semuanya kebun-kebunnya adalah amat sangat subur, amat sangat makmur, amat sangat melimpah. Ya, itu di kaum Saba. Kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan dan maha kuasanya Allah. Allah tunjukkan tanda ini di tanah yang diduduki oleh penduduk Saba, di mana tanah ini subur makmur. Makanya Allah perintahkan kepada kaum Saba, hei kaum Saba, kulu mir rizki rabbikum, makanlah, nikmatilah, saja bukan hanya makan kan, kuliner kan, bahagia kan, senang sekali. Itu memang tanda-tanda kebahagiaan. Allah makanlah rizki yang dari Tuhanmu yang dititipkan. Terlempar ya Ustadznya. Boleh? Suaranya ini ya Bu Hani. Ya. Hilang ya? Ustadznya terlempar, sempat terlempar. Terus lebet deh, mah enggak ngajeng. Ya, sampai di mana tadi? Sampai di ayat surat Saba ayat 15 ya, belum selesai. Ya. Jadi Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah ada pada kaum Saba, ditunjukkan pada tempat kaum Saba itu. Tempatnya itu subur makmur. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menikmati rezeki Allah itu dan bersyukur. Nah, ini mari kita catat ya, ada garis bawahi. Perintah Allah adalah waskurulah. Bersyukurlah kalian kepada Allah yang memberikan nikmat dengan kebun-kebun itu, dengan negeri yang subur itu. Sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Saba ayat 15,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negeri Saba, tanahnya subur makmur gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun. Negeri yang sangat baik. Ya. Thayyibatun ini adalah kalimat baik dengan segala tingkat kebaikan yang sangat indah. Ya. Oleh Imam Qatadah dan beberapa imam yang lain disebutkan oleh para mufassir bahwa baldatun thayyibatun di negeri Saba itu, jadi kalau misalnya antum dengar istilah yang sudah populer ya di kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini asal muasalnya untuk kaum Saba yang Allah maksudkan. Jadi kaum Saba itu negerinya subur makmur gemah ripah loh jinawi. Wa rabbun ghafur itu menjadi ikon para pemimpin Indonesia. Mereka inginnya bahwa negeri kita ini subur makmur gemah ripah loh jinawi. Itu kadang-kadang dikompanyekan kan. Iya. Tapi sejatinya ini ayat untuk kaum Saba. Dan oleh para mufassir dikatakan bahwa di negeri Saba ini tanahnya ini saking suburnya dan makmurnya, Masya Allah, Allahu Akbar, thayyibah. Kalimat thayyibah higienis, steril, subur, makmur. Apa maksudnya? Tidak ada lalat, tidak ada semut, tidak ada bakteri, tidak ada belatung, tidak ada apapun yang menjadi binatang-binatang kecil yang merusak tanaman menjadi tanaman rusak atau busuk. Tidak ada sama sekali. Inilah kehebatan tanda kekuasaan Allah dan termasuk kelebihan negeri di Saba. Bukankah ini nikmat yang sangat besar? Makanya fenomenal ini. Kaum Saba Allah abadikan dalam surat Al-Quran jadi nama surat. Karena mereka kaum yang pernah ada, bumi mereka subur makmur, bumi mereka sangat steril dan higienis. Digambarkan oleh Imam Qatadah dan yang lainnya, disebut oleh mufassir bahwa dalam tafsir Fathul Qadir, kalau antum bisa buka itu, disebutkan jika orang membawa keranjang masuk ke kebun-kebun yang ada di kaum Saba itu, pulangnya itu sudah penuh dengan buah-buahan yang matang dan tidak ada busuk sedikit pun. Dan nggak perlu memetik bunga, sudah langsung ada. Saking suburnya, saking sejahteranya mereka. Itulah kaum Saba. Makanya penduduknya kuat-kuat, sehat-sehat. Karena memang salah satu dari faktor ikhtiar duniawi kalau orang mau sehat dan kuat, itu adalah faktor nutrisi, makanan, suplemen yang bagus pada tubuh kita. Ini pelajaran penting bagi kita. Nggak perlu mewah, mahal, tetapi betul-betul ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan yang baik, yang thayyib, yang tidak ada mengandung bakteri, tidak ada mengandung racun, tidak ada mengandung apapun. Semuanya serba sedikit dimakan pun menjadi obat dan menjadi sumber kekuatan tubuh. Makanya jangan heran dikisahkan di dalam kisah Saba, tentara Saba, polisi Saba, baik pasukan khususnya maupun pasukan umumnya, siapapun gagah perkasa dan kuat. Mereka ditakuti oleh negara sekitar. Tidak ada mereka itu terkalahkan. Tidak ada kata kalah. Sebab mereka kuat-kuat, hebat-hebat, dan sehat. Tangkas, cerdas. Karena faktor makanannya, faktor negerinya yang subur makmur itulah. Jadi kalau sudah seperti itu, ini adalah. Jadi jangan heran juga bahwa kalau dikisahkan, kaum Saba itu kehebatannya adalah tentaranya kuat-kuat. Tentaranya sehat. Jadi siapapun yang menjadi negeri sekitar Saba itu tidak ada yang mampu menandinginya. Romawi saja itu tepar itu, ya, kalah total oleh kaum Saba. Romawi itu, karena kaum Saba ada kurang lebih 10 sebelum Masehi dan di 8 sebelum Masehi itulah hiduplah yang namanya Ratu Balkis. Disitulah juga Nabi Sulaiman ada hidup dan terjadilah pertemuan di situ lewat dakwah Nabi Sulaiman yang hasil dari sebuah pengintaian hudhud, yaitu kalau sekarang mungkin pakai
drone begitu ya. Dan intelnya dari Nabi Sulaiman adalah burung hudhud. Dia menemukan kaum Sabah yang sangat subur makmur, sangat indah, kaya raya. Tetapi sayang, kata burung hudhud, mereka menyembah matahari. Itu kata burung hudhud. Burung aja tahu kemusyrikan ya. Masa manusia. Itu. Lalu burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, maafkan saya terlambat untuk gabung dengan pasukan. Bukan saya membelot. Karena Nabi Sulaiman janji kalau burung hudhud membelot mau disembelih. Karena tidak ada beberapa saat ternyata dia mengintai kaum Sabah. Akhirnya Nabi Sulaiman memaafkan burung hudhud dan beliau berazam untuk mendatangi Islam mereka. Dan akhir cerita Ratu Balkis menjadi berikutnya ya di tahun berikutnya pasca Ratu Balkis, maka kaum Sabah itu kembali kepada kekufuran mereka, kufur nikmat. Sabah itu hal apakah Sabah itu nama kampung atau nama perempuan? Ya, Afwan, wifi-nya sepertinya ada gangguan nih. Ya mungkin Ustadz ini alokasi. Halo, mohon direspon. Halo Ustadz, mohon maaf ini alokasi waktu sampai jam 7. Mungkin bisa itu pembahasan ini kan bagus banget pembahasan Al-Quran. Mungkin bisa di jilid 2-nya gitu Ustadz. Iya. Ya, jadi sampai kita pada bahwa Allah menerangkan dan membahas untuk memahami surat An-Nahl 112 itu ternyata tafsirnya ada di surat Saba, atau menafsirkan surat Saba juga oleh surat An-Nahl. Tetapi ya begitu. Maka di kaum Saba itu ada fenomena kekuasaan Allah, yaitu sebuah kampung negeri dengan subur, lahannya yang subur, begitu ya. Kemudian disitulah kaum Sabah hidup. Karena subur makmur mereka itu betul-betul thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka mereka mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesejahteraan yang berlimpah dibanding dengan yang lain, dan menjadi negeri impian. Ya begitu. Ini pada ayat yang ke-15 itu disebutkan seperti itu saja. Nanti pada ayat yang ke-16-nya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersyukur kan. Lalu Allah menjelaskan bahwa mereka itu tidak syukur malah kufur. Itu sesuai dengan surat An-Nahl 112 dan 113. Fa'aradu, mereka malah berpaling dari perintah Allah lewat rasul-rasulnya yang ada pada waktu itu. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan tentang siapa Saba, di mana Saba, kapan terjadinya, ya. Dan ini memang untuk sementara bahwa ayat 112, 113 dalam surat An-Nahl itu adalah kaum Saba yang hidup di antara 10 sebelum Masehi sampai menjelang nanti Rasulullah SAW lahir setelah Masehi. Dan sebelum Masehi mereka sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menjelaskan bahwa Saba itu adalah nama orang. Dia memiliki 10 anak. Dari 10 anak yang mereka ada di kaum Sabah itu ada 6 orang Tayaman, ya, mereka menjadi orang Yaman 6 orang. Lalu 4 orang menjadi Tasya'am, menjadi orang Sam. Jadi keturunan Sabah ada 10, 6 di Yaman, 4 di Sam. Jadi Sabah itu ternyata menjadi cikal bakal bangsa Arab, kafilah bangsa Arab. Dan yang pusatnya adalah namanya Kohton. Jadi suku Arab yang asli adalah namanya Kohton. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ini belum lengkap, cuman ini sudah ada gambaran seperti itu. Dan nanti ada ayat yang berikutnya yang harus jadi tadabbur kita adalah
Ini tafakur alamnya belum ya. Baru tadabbur Al-Quran dulu. Nah, kemudian itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in yang diamanahkan, maka kufur nikmat. Ini catat baik-baik. Ini kufur nikmat ini langsung dengan kalimat in adzabil syadid. In adzabil syadid. Sesungguhnya siksaku lebih pedih. Hati-hati ini, karena di dunia ini akan Allah eksekusi ini. Seperti yang terjadi kepada kaum Samud, kaum Ad, kaum Aikah, kaum Lut, kemudian kepada kaum Saba. Dan ini rekonstruksi sejarah mungkin akan terjadi kepada kita di zaman sekarang, di hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sekian dulu, barangkali mungkin ada bisa kita diskusikan tentang kaum Saba ini, silahkan oleh antum semua disimak. Semoga ini menjadi pembahasan yang berkelanjutan. Sudah setengah jam barangkali pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa disimak. Jazakallahu khairan katsira Ustadz, pembahasannya begitu menarik. Sebenarnya kita belum puas untuk menggali terus apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini masih tadabbur Al-Quran, belum tadabbur alamnya. Mungkin kita akan mengadakan sesi tanya jawab Ustadz. Ya, kepada para ikhwatu iman partisipan yang hadir di Kajul Pos 11, silahkan akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang mau bertanya kah? Ustadz, ini aja mungkin dari saya. Ketika membahas Al-Quran yang barusan Ustadz paparkan, ketika kita berhubungan dengan anak-anak, mungkin akan berkata, Rahman dan Rahimnya Allah itu di mana? Karena ini kan menceritakan tentang azab ya, menceritakan tentang siksaan. Itu gimana Ustadz? Azab itu ada dua ya. Ada dua. Azab itu. Ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Azab itu adalah musibah yang melimpah kepada manusia. Lalu azab yang di dunia itu ada dua. Ada azab dari Allah yang sifatnya peringatan. Ada azab yang memang Allah berikan sebagai sebuah hukuman itu. Apa tandanya? Jika azab itu diterima di dunia sampai mati, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan akan to be continue sampai ke akhirat. Jika azabnya di dunia itu tidak sampai mati, hanya mungkin badan yang sakit, kaki yang patah, harta yang hancur, mobil yang rusak, itu namanya adalah azab kecil di dunia. Dengan tujuan Allah, silahkan antum baca surat As-Sajdah. Allah mengatakan dalam ayat wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dan aku akan berikan kepada manusia ada azab yang kecil, bukan adab yang besar. Mereka diazab di dunia sampai mati dan di akhirat mati. Ada kesempatan hidup untuk apa? Mereka sadar kembali kepada kebenaran. Ini adalah tentang Rahman Rahimnya Allah, Ghafurur Rahimnya Allah. Kalau Rahmannya Allah, siapapun di dunia, mau kafir, mau muslim, mereka diberikan nikmat. Matahari untuk semua, laut untuk semua, pohon-pohonan untuk semua, bumi untuk semua. Tetapi mereka tidak sama bersikapnya. Ada yang mensyukur, ada yang kufur nikmat. Disitulah Allah akan bertindak. Nah, di situ ya. Jadi memang kita harus ada tahapan-tahapannya. Jadi azab ada dua, dunia dan akhirat. Di dunia ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil tujuannya supaya la'allahum yarji'un. Itulah. Kalimat azab di dalam Al-Quran nanti dikatakan fitnah. Dikatakan juga musibah. Ya,
Coba di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, perhatikan. Wattaqu fitnatal ladina la tusibanna qauman dzalamu khassa. Dan takutlah akan fitnah yang menimpa bukan hanya kepada orang yang zalim saja, orang yang nggak zalim pun kena imbasnya. Begitu. Ya. Ya, contohnya kalau sudah banjir bandang, kalau ada kemaksiatan umpamanya lalu Allah yang kena semua. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Tetapi di antara azab yang musibah itu akan ada musibah yang sifatnya besar. Kalau orang sampai mati, jika orang kafir azab besar, akbar. Jika orang muslim, dia menjadi sebuah syahid. Jika orang muslim itu kemudian tidak sampai mati, kemudian hartanya yang hancur, itu ujian bagi mereka. Bala. Al-Baqarah 155. Walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jika orang kafir yang kena musibah ini kemudian dia sampai mati, maka itu adalah azab kabir sampai akhirat nanti. Jika orang kafir hartanya rusak, hancur oleh sebuah bencana, kemudian mereka masih hidup, ini peringatan la'allahum yarji'un. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Ada lagi satu penanya, katanya di surat Saba itu kan menceritakan tentang kemakmuran sebuah negeri. Terus karena dia tidak bersyukur, Allah mengirimkan azab, ya. Nah, bagaimana dengan fenomena sekarang bahwa negeri yang berkuasa, negeri yang kaya, tetapi dia ahli maksiat? Tolong Ustadz jelaskan. Ada titipan pertanyaan dari partisipan. Silakan Ustadz. Syukron untuk yang penanya ini, dan ini adalah sebetulnya destinasi kita dari pelajaran tafsir kita hari ini adalah apa? Refleksi kita hari ini. Saya katakan satu, sejarah akan terulang. Sejarah selalu berulang. Betul nggak? Kita ini di dunia hanya menjalani sejarah untuk berikutnya dan berikutnya. Ya gitu. Kita beranak pinak adalah mengulang sejarah yang dimaksud dengan tanah negeri yang subur di kaum Sabah. Yang hari ini kaum Sabah itu tinggal kenangan. Tinggal reruntuhan saja. Tidak ada sekarang kesuburan di situ di Banjarnegara. Ya, di dusun Legetimbun oleh gunung yang pindah dari tempat kemaksiatan. Maka Allah azab sampai mati. Itu azab sampai ke akhirat. Kita pun harus longsor, banjir bandang. Banjir bandang mah enak ya. Banjir bandang. Tsunami dan lain sebagainya, gempa bumi, likuifaksi, bumi yang keras tiba-tiba bagaikan air itu bergoyang-goyang dan tiba-tiba amblas ke dalam, menimbun orangnya. Ini jangan dikira ini bukan hanya fenomena alam. Ya. Kata orang, ini bulan Desember Ustaz. Desember ini banyak sekali musim hujan. Bukan itu saja, karena di Desember banyak kemaksiatan juga. Indonesia ini di mana-mana ada kemaksiatan. Kalau tidak ada orang yang istighfar di tengah malam, orang-orang soleh, para ulama yang soleh yang semuanya, mungkin sudah diazab Allah di mana-mana. Dulu kaum Lut hanya dosanya adalah lesbian dan homoseks. Dulu kaum Nuh menolak dakwah Nabi Nuh. Kaum Aika menolak dakwah Nabi Shu'aib. Kaum Ad sombong kepada Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud sombong kepada Nabi Saleh alaihissalam. Sabah sombong kepada Rasul. Nikmat yang begitu banyak. Maka disitulah Allah bertindak. Inna azabi lasyadid. Jadi hari ini kita jangan lengah. Hari ini kita jangan santai-santai. Diintip oleh azab Allah jika ada kemaksiatan. Makanya ada solusi bagaimana supaya azab Allah tidak tertimpa kepada kita di dunia ini. Ya, tentu saja ada ikhtiar duniawi, ada ikhtiar syar'i. Ikhtiar duniawi, jangan sampai alam dirusak. Jangan sampai alih fungsi yang tidak semestinya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan sudah tampak di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia. Karena kreativitas manusia yang salah. Hanya untuk keuntungan satu kelompok, keuntungan pribadi, karena kerakusan manusia. Alam rusak tidak peduli, yang penting mereka sudah menumpuk uang yang banyak, dikirain uang akan mengekalkannya. Ya sabu annama lahu akhlada. Mereka nggak mikir bahwa untuk kelanjutan alam ini, keberlangsungan alam berikutnya untuk anak cucu kita umpamanya. Lalu mereka berbuat maksiat, makanya di antara bentuk kemaksiatan itu adalah penyebab bencana. Silakan baca surat Asy-Syura, ya.
Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah itu akibat ulah perbuatan manusia yang penuh dengan kemaksiatan, tetapi Allah masih memaafkan sebahagiannya. Kalau tidak, hancur ini, habis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Siti Maimunah, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina solihun. Qala bala, idza kasuratil habas. Kata Rasulullah, ditanya, ya Rasulullah, apakah kami akan dihancurkan oleh Allah padahal kami ada orang-orang soleh? Kata Rasulullah, tentu saja bisa bagi Allah menghancurkannya. Ketika kemaksiatan, kebusukan, kejahatan semakin merajalela. Itulah kata Rasulullah. Makanya refleksi hari ini dengan surat Saba ini apa? Jika ada perbuatan seperti kaum Saba, maka negeri ini yang tadinya subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, subur di mana-mana, bisa jadi sumber azab. Itulah kalau kufur nikmat. Nikmat pada kegantengan, kecantikan, itu pun akan jadi azab. Nikmat pada kekayaan, itu akan yakin azab. Kekuasaan yang dianggapnya hebat, kemudian mereka mengkurus keringkan orang lain, menyengsarakan rakyat, menipu-nipu dan lain sebagainya, menyengsarakan para ulama, menindas para ulama, mengenai mereka, memfitnah mereka, kekuasaannya akan menjadi azab bagi mereka. Ini adalah kita harus syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini bisa terjadi rekonstruksi sejarah. Mungkin sejarah seperti kaum Lut. Ya, kaum Lut itu kan Allah timpakan mereka dengan azab batu yang sangat panas. Mereka mati kecuali ila baitin muslimin, kecuali ada satu rumah saja, yaitu rumahnya tentu saja rumah Nabi Lut. Ya. Kemudian bagaimana kaum Ad dengan 8 hari 7 malam mereka dikepung oleh awan dingin sampai mereka itu seperti dingin, tapi mereka menjadi mati dan hancur bagaikan kurma yang sudah lapuk sudah lama. Itu kan wa amma adun fa uhliku wa amma adun, dan kaum itu kata Allah Subhanahu wa taala fa uhliku birihin sarsarin atiyah, Allah hancurkan dengan angin. Hari ini juga kita melihat ada orang yang mati sampai gosong hanya karena oleh awan. Itu kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi refleksi hari ini silakan antum renungkan, sejarah bisa terulang jika ada perbuatan yang sama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Mungkin bahasanya kita akan bikin sesi 2 ya Ustaz, bukan sesi 2, jilid 2. Karena ini boleh, kita silakan. belum selesai, ada 8 surat yang akan kita bahas. Insyaallah. Terima kasih kepada para ikhwatu iman yang setia sampai sekarang, partisipannya udah mencapai 18 partisipan. Untuk itu kami akan simpulkan, mungkin ini aja yang saya bisa garis bawahi, yaitu bahwa kaum Saba itu adalah nama seseorang, yaitu yang menurunkan 4 dari bangsa Yaman dan 6 di bangsa Syam ya Ustaz. Balik. Terus 6 di Yaman, 4 di Syam. Oh ya, 6 di Syam dan 4 di Yaman ya Ustaz ya. Terbalik. 6 di Yaman. Oh, 6 di Yaman, 4 di Syam. 4, itu kata hadis Nabi. Iya. Oh, begitu. Iya. 6 di Yaman dan 4 di Syam. Mungkin yang harus kita ingat bahwa ada doanya Nabi Sulaiman, walaupun Nabi Sulaiman itu udah menjadi raja, kekuasaannya mendapat yang tertinggi, ilmunya juga tinggi dan kaya raya. Tapi di usia 40 tahun kita dianjurkan untuk mengikuti doanya Nabi Sulaiman, yaitu dimudahkan untuk bersyukur. Yang Robi auzi'ni an ashkuroni matakalati an amta alayya wa ala walidaya sampai seterusnya. Mungkin di sini belajarlah untuk pintar bersyukur, pintar tasyakur bin nikmah. Itu aja mungkin kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Iya. Terima kasih buat semuanya yang telah hadir. Ditutup dengan doa, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Wa iyyakum. Untuk Ustaz dan Ambu juga untuk partisipan yang hadir.